Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mengulas tentang pengembangan materi ajar dan model pembelajaran, yaitu tugas kedua dalam PPG PAI tahun 2022. Yang terus di sini pertama ada nama sekolah SD Bumirejo 01, mata pelajaran PAI dan BP, kelas 5 semester 2 tahun pembelajaran 2021-2022. KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KI 3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kita mulai pada pengembangan materi ajar dan model pembelajarannya. Di sini ada tabel yang berisi KD, IPK, tahun tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan keterangan. Pada KD, saya memilih KD 3.11 yaitu memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan KD keterampilannya yaitu 4.11 mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, serta saya juga menggunakan KD 3.17 yaitu memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan KD keterampilannya mencerminkan kisah keteladanan Luqman sebagaimana dalam Al-Quran. Kita bahas satu persatu. Pada KD 3.11 mempunyai IPK 3.11.1 yaitu menganalisis pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, serta 3.11.2 mengetahui pelaksanaan sholat tarawih tadarus Al-Quran. Tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Materinya adalah indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan metode pembelajaran ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran problem based learning, yaitu memecahkan masalah. Siswa disuruh untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dan nantinya dapat memberikan solusi. Keterangannya, KD 3.11 menitikberatkan pada pengetahuan konseptual dan prosedural, namun pada indikatornya dapat ditingkatkan menjadi pengetahuan metakognitif, yaitu mengetahui dan memahami. Sedangkan pada KD keterampilan 4.11 mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, IPK-nya yaitu indeks pembelajarannya 4.11.1 menunjukkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Materi pembelajaran tetap yaitu tata cara pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran menggunakan metode pembelajaran ceramah, interaktif, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Model pembelajaran di sini yang saya gunakan discovery learning. KD 4.11, pernyataan KD tersebut pada taksonom keterampilan konkret meniru dalam mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Untuk KD 3.17, IPK-nya adalah 3.17.1, menganalisis kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, dan 3.17.2 mengetahui kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Maaf, ini ada kesalahan. Nah, untuk yang berikutnya adalah tujuan setelah berdiskusi, peserta dapat menganalisis keteladanan kisah Luqman yang terdapat dalam Al-Quran. Materi kisah teladan Luqman, cara metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Model pembelajarannya
problem based learning. Pada KD 3.17 menargetkan pada pengetahuan faktual dan konseptual, tetapi dalam indikator kita tingkatkan pada pengetahuan metakognitif. Begitu juga dengan KD 4.17 pada keterampilan, dengan IPK menjelaskan keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Luqman sebagaimana dalam Al-Quran. Materinya sama, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, model pembelajaran discovery learning. Nah, pada KD 4.17, pernyataan KD-nya pada taksonomi keterampilan abstrak pada gradasi menyaji atau menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana dalam Al-Quran. Demikian yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.